Apa judulnya Bapak Ibu? Makna tabernakel. Mari kita buka Keluaran 33 ayat 7. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Haleluya. Jadi tabernakel atau sering juga kemah pertemuan atau juga kemah suci atau juga dengan bait suci atau bait Allah, itu adalah tempat orang mencari dan berjumpa dengan Tuhan. Itu makna pertama Bapak Ibu dari tabernakel. Karena itulah ini menjadi gambaran tentang Yesus. Bagaimana kita bisa berjumpa dengan Bapa kita di surga? Hanya lewat Yesus. Amin Bapak Ibu. Karena Yesus yang berkata, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang berjumpa dengan Bapa kecuali melalui aku, kata Tuhan Yesus. Jadi Yesus adalah tabernakel yang sesungguhnya, tabernakel sejati. Jadi tabernakel zaman dulu itu bayangan, ya, untuk orang Israel berjumpa mencari Allah. Tetapi hari ini kita punya tabernakel sejati, namanya Yesus, untuk kita mencari dan berjumpa dengan Bapa yang di surga. Haleluya. Nah, selain daripada tabernakel itu tempat kita mencari dan berjumpa dengan Allah, di tabernakel ini juga zaman dulu Allah bertitah. Allah menyampaikan perintahnya kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Coba kita lihat ayatnya, Keluaran 25 ayat 22. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Jadi lewat bait Allah ini, lewat tabernakel inilah Allah berbicara kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Lah kita hari ini tabernakelnya Allah, maka Allah langsung berbicara kepada kita dari hati kita, karena rohnya ada dalam hati kita. Karena itulah bagi kita hari ini kita mengucap syukur, Yesus ada dalam diri kita, Roh Kudus dalam diri kita, kita sudah menjadi bait Allah. Maka Allah akan selalu berbicara kepada kita. Keinginan saudara, apapun itu Bapak Ibu, Allah memunculkan dari dalam hati kita. Amin. Haleluya. Jadi saudara nggak perlu khawatir ketika hati saudara mendorong saudara untuk melakukan sesuatu atau bergerak menuju suatu tempat, saudara tidak perlu khawatir, karena memang Allah bisa berbicara kepada saudara lewat hati saudara. Nah, tabernakel juga adalah tempat Allah memberikan keputusan. Pada saat dulu, orang Israel itu suka juga bersungut-sungut. Tapi kadang-kadang ketika saya pikir-pikir Bapak Ibu, mereka bersungut-sungut karena apa Bapak Ibu? Ketika menghadapi masalah. Benar Bapak Ibu? Ketika air pahit gitu misalkan. Oh, bersungut-sungut mereka airnya. Musa berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berkata, lemparkan kayu, maka air pahit itu menjadi manis. Itu dimarah. Benar Bapak Ibu? Jadi kalau kita lihat ada berapa kasus Bapak Ibu, sungut-sungut orang Israel itu masuk akal. Dan memang mereka itu menghadapi masalah itu juga bukan kehendak mereka. Kenapa saya katakan bukan kehendak mereka? Karena mereka berjalan di padang gurun, itu mengikuti tiang awan, tiang api. Benar Bapak Ibu? Apakah mereka asal-asalan jalan? Enggak kan? Mengikuti tiang awan, tiang api kan? Artinya ketika mereka mengikuti tiang awan, tiang api, menghadapi masalah, berarti masalah itu memang Tuhan izinkan mereka hadapi. Lah iya dong, karena mereka mengikuti tiang awan, tiang api. Kecuali kalau mereka asal-asalan jalan, ketemu masalah, itu salah kamu sendiri. Benar? Tapi karena ngikuti tiang awan, tiang api, ada masalah, pasti Tuhan ingin bangsa Israel menghadapi masalah itu. Supaya apa? Kemuliaan Allah dinyatakan. Amin Bapak Ibu. Itulah sebabnya ketika mereka menghadapi masalah itu, mereka bersungut kepada Allah, langsung Allah menjawab. Langsung Allah memberikan solusinya. Kenapa? Masalah itu Allah izinkan bagi mereka, supaya mereka mengalami kemuliaan Allah di tempat itu. Tapi masalahnya adalah Bapak Ibu, ketika bangsa Israel menghadapi masalah itu, mereka melapor kepada Musa. Musa menanggapi permintaan mereka seakan-akan itu mencobai Tuhan. Padahal bukan. Kenapa? Mereka menghadapi masalah itu karena Tuhan izinkan mereka ada di situ. Cuma Musa itu gambaran hamba Bapak Ibu, gambaran Taurat. Ya, ketika ada permintaan dianggap seperti mencobai Tuhan. Ya, sama seperti saudara lah. Ketika maaf kata pembantu saudara banyak banget permintaan. Ini recok amat sih nih. Lalu lihat Bapak Ibu, saudara jengkel juga lihat pembantu. Tapi kalau anak saudara meminta, itu wajar anak minta kepada orang tuanya. Benar Bapak Ibu? Itulah sebabnya Bapak Ibu, ketika Musa menempatkan dirinya sebagai hamba dan juga umat Israel, maka setiap kali ada permintaan, Musa menganggap itu mencobai Tuhan. Padahal permintaan itu wajar. Mereka menghadapi masalah, mereka ingin solusi. Dan mereka juga menghadapi masalah, bukan kehendak mereka, tapi Tuhan yang nuntun mereka ke tempat itu. Jadi wajar dong minta. Itulah sebabnya ketika mereka minta, mereka dapatkan dari Tuhan.
Tuhan tidak marah Bapak Ibu. Coba saudara perhatikan, banyak masalah mereka, Tuhan nggak langsung kasih. Amin Bapak Ibu. Iya, karena itulah hari ini sadari kita anak Allah. Itulah sebabnya ketika saudara menyadari saudara anak Allah, minta kepada Allah itu enak, mantep. Minta aja apapun masalah saudara. Bahkan Yesus juga mendorong saudara, mintalah, maka engkau diberi. Iya kan? Carilah, maka engkau mendapat. Benar Bapak Ibu? Iya, didorong kok kita. Karena itulah bagi kita hari ini sadari saudara anak. Maka saudara bisa meminta. Tapi kalau saudara hamba, saudara tidak berhak meminta Bapak Ibu. Hamba tidak boleh macam-macam. Jangan baca cincong kalau dipecat nanti. Haleluya Bapak Ibu. Benar Bapak Ibu? Ya kan? Lah iya dong. Haleluya Bapak Ibu. Karena itulah, jadi beberapa permintaan orang Israel itu sebenarnya wajar. Jadi Musa aja yang nggak tanggap terhadap masalah mereka. Lah iya dong. Kalau bisa sampai mati ternak mereka sendiri mati keluarga, ya apa nggak protes mereka? Benar Bapak Ibu? Iya. Jadi sebenarnya ada beberapa sungut-sungut mereka sebenarnya wajar. Bukan karena mereka benar-benar ingin bersungut-sungut. Nah, setiap kali orang Israel itu bersungut-sungut, Musa harus datang ke tabernakel, nanya kepada Tuhan. Dan Tuhan kemudian memberikan solusi atas masalahnya. Amin. Jadi tabernakel, tempat orang Israel beroleh solusi atas masalah. Hal yang sama bagi kita, Yesus tabernakel kita, tempat kita beroleh jawaban apapun masalah kita. Amin. Yesus adalah jawaban. Haleluya. Saudara lihat itu? Yes. Demikian juga Bapak Ibu, saat Harun dan Miriam juga memberontak, Musa juga mencari jawaban kepada siapa? Tuhan. Datang ke tabernakel. Ya, jadi apapun masalah dalam kehidupan kita, mari datang kepada Tuhan kita, datang kepada Yesus. Maka apapun masalah kita, Yesus selalu memberikan jalan keluar atas masalah kita. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Ada satu hal lagi yang saudara perlu tahu tentang tabernakel. Tabernakel itu pada masa Musa, itu bukan tempat firman diperdengarkan. Kenabian tidak ada disebutkan di tabernakel. Di situ hanya imam. Amin Bapak Ibu. Hanya imam, keimaman. Karena itulah kalau saudara lihat tabernakel, di situ tidak ada tempat khotbah. Lihat Bapak Ibu, gak ada tempat mimbar, gak ada. Tetapi ada satu peristiwa kemudian itu berubah. Sejak bangsa Israel dibuang ke Babel, pada saat itulah terjadi perubahan. Bait Allah pada saat pembuangan di Babel diruntuhkan Bapak Ibu, lalu mereka dibawa ke pembuangan di Babel. Di antara itu Daniel, Mesak, Abednego. Benar Bapak Ibu ya? Ya. Nah, apa yang terjadi kemudian? Pada saat mereka di pembuangan, rupanya ada kerinduan mereka untuk firman Bapak Ibu. Dengarkan firman, dengarkan Taurat. Itulah sebabnya di pembuangan mereka kemudian membuat kayak persekutuan doa. PD. Nah, kayak saudara sering juga lakukan juga Bapak Ibu. Di lingkungan ada persekutuan doa. Amin Bapak Ibu. Nah, cikal bakal itulah munculnya di Babel sana. Saat pembuangan. Karena itulah pada saat mereka kembali dalam pembuangan Babel, kebiasaan ini mereka bawa ke Israel. Dan itulah kemudian persekutuan doa itu, tempat itu kemudian dikenal sebagai sinagoge. Jadi sinagoge muncul pada saat kembali dari pembuangan. Haleluya. Di sinagoge inilah firman Tuhan dibahas, firman Tuhan dianalisa, firman Tuhan digali. Dan di sinagoge inilah muncul peran namanya ahli Taurat. Kalau dulu bait Allah nggak ada ahli Taurat Bapak Ibu, nggak ada, imam semua situ. Haleluya. Di situ juga di sinagoga muncul ya Farisi Bapak Ibu. Jadi ahli-ahli Taurat gitu Bapak Ibu. Karena disitulah dibahas tentang firman. Di bait Allah tabernakel nggak ada ngomong firman. Sinagoge iya. Lalu apa lagi perbedaan antara sinagoge sama tabernakel? Perbedaannya adalah sinagoge itu bisa di banyak tempat. Ada di Nazaret, ada di Betani, ada di mana-mana gitu Bapak Ibu. Tapi tabernakel hanya satu tempat. Di mana? Yerusalem. Hanya satu tok. Hanya satu tok Bapak Ibu. Hanya satu tok Yerusalem. Tetapi yang luar biasa adalah pada saat gereja mula-mula, fungsi dari tabernakel yang hanya memberikan, jadi fungsi tabernakel itu memberikan korban Bapak Ibu. Memberikan korban, tempat mereka bertanya kepada Tuhan, tempat mereka memberikan korban untuk mendapatkan pengampunan dosa, untuk mereka mendapatkan berkat Bapak Ibu. Itu digabungkan oleh para rasul pada saat gereja mula-mula. Kita lihat ayatnya. Kis 2 ayat 42 sampai 43. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Inilah korban. Bukan lagi ngomong korban hewan, tetapi ngomong korban Yesus, perjamuan kudus, pemecahan roti. Korban. Inilah fungsi tabernakel. Haleluya, korban. Zaman dulu korbannya hewan. Amin. Tapi di dalam Yesus, korbannya adalah Yesus. Karena itulah pada gereja mula-mula digabungkan fungsi tabernakel sebagai tempat korban, pengampunan dosa, tempat berkat,
tanya kepada Tuhan, dan juga pembahasan firman. Kita selesaikan lagi ayat bab 3-nya. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Jadi lewat adanya pembahasan firman, lewat adanya perjamuan kudus, di situ ada mujizat, di situ ada tanda, ada kuasa. Karena itu di dalam gereja kita bukan hanya ngomong tentang mujizat, bukan hanya ngomong kuasa, tapi juga ngomong pengajaran firman, persekutuan. Dan ketika itu terjadi, sungguh-sungguh terjadi dua-duanya, pembahasan firman, pembahasan tentang korban juga, itu perjamuan kudus, maka kita juga di dalam kehidupan gereja ini kita mengalami mujizat Tuhan. Kuasa, disembuhkan, diberkati, terjadi pemulihan. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sekarang kita masuk pada bagian kedua, Bapak Ibu. Jadi tabernakel yang sekarang kedua, tempat manusia beroleh ampunan dosa dan berkatalah. Coba kita lihat Imamat 16 ayat 14 sampai 16. Lalu ia ini siapa? Imam besar Harun, Bapak Ibu. Lalu imam besar Harun harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan memercikannya dengan jarinya ke atas tutup pendamaian di bagian muka. Dan ke depan tutup pendamaian itu dia harus memercikan sedikit dari darah itu dengan jarinya 7 kali. Jadi sekali di atas, trot. Lalu 7 kali di depan, trot, 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 trot. Kenapa modelnya kayak gini caranya? Karena ini berbicara tentang Allah. Jadi tutup pendamaian itu berbicara tentang Allah. Tata Allah, di depannya ada 7 roh Allah. Itulah sebabnya harus ada 7 roh Allah juga dapat darah. Total 8. Ini pada hari pendamaian. Ayat 15 ya. Lalu ia harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Ke belakang tabir artinya masuk ruang maha kudus yang ada tabutnya, Bapak Ibu. Kemudian haruslah diperbuatnya dengan darah itu seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan. Ia harus memercikannya ke atas tutup pendamaian itu dan ke depan tutup pendamaian itu. Ya, persis 8 kali. Sekali di atas, 7 kali di depan. Karena tatalah ada 7 roh Allah di depannya. Terus, ayat 16. Dengan demikian ia mengadakan pendamaian bagi tempat kudus itu karena segala kenajisan orang Israel dan karena segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Demikianlah ia harus diperbuatnya dengan kemah pertemuan yang tetap diam di antara mereka di tengah-tengah segala kenajisan mereka. Amin, Bapak Ibu. Jadi ini dilakukan oleh imam besar pada hari pendamaian untuk mendamaikan Allah dengan manusia sehingga segala dosa orang Israel dilupakan Allah, diampuni Allah. Khusus setiap tahun pada hari pendamaian. Di luar dari hari pendamaian, imam besar tidak boleh masuk ke ruang maha kudus. Mati dia nanti. Hari pendamaian ini disebut juga Yom Kippur. Kalau saudara pernah baca sejarah dunia, saudara pasti kenal perang Yom Kippur. Itu perang yang luar biasa. Perang Yom Kippur adalah perang di mana orang Israel mengalahkan seluruh musuhnya yang mengepungnya. Jadi pada saat perang itu Bapak Ibu, Israel kecil, negara kecil, dikepung oleh negara-negara tetangganya. Saudara tahulah jenis bangsa apa itu. Haleluya Bapak Ibu. Ya, dikepung Bapak Ibu, termasuk juga Mesir ngepung itu. Haleluya. Tapi apa yang terjadi? Bangsa Israel demikian perkasa sehingga dalam 6 hari semua dikalahkan, bahkan tanah mereka direbut. Syria direbut dataran tinggi Golannya. Orang tetangga sebelah diambil pantai baratnya. Mesir diambil Sinainya, Bapak Ibu. Tapi kemudian dikembalikan pada saat perjanjian Camp David pada masa Presiden Anwar Sadat. Saya ingin mengajak saudara membayangkan itu luar biasa. Amerika, Bapak Ibu, demikian canggih teknologi persenjataannya. Untuk mengalahkan satu negara saja, Irak, perlu waktu berbulan-bulan. Sampai akhirnya Saddam Husseinnya ketangkap, Bapak Ibu, berbulan-bulan. Lah Israel 6 hari, wah bisa ngalahkan seluruh musuhnya. Itulah disebut perang Yom Kippur. Nah, Harun tadi Bapak Ibu harus menyembelih lembu jantan. Jadi dia harus pertama kali menguduskan dirinya dan keluarganya. Lah iya, dia imam, dialah nanti menjadi saluran pengampunan Allah kepada umatnya. Ya, jadi ibarat dia itu sapunya harus bersih untuk bisa membersihkan lantai yang kotor. Amin. Ya, ibarat banyak di koran itu Bapak Ibu, menyapu bersih korupsi, harus juga sapunya bersih. Itulah sebabnya imam besar Harun juga harus disucikan, kuduskan dulu. Karena itulah terlebih dulu dia harus memperdamaikan dirinya dengan Allah lewat memberikan korban lembu jantan. Jadi setelah imam Harun menguduskan dirinya lewat perdamaian dengan Allah, barulah dia bisa membawa pengudusan kepada umat Israel. Barulah dia menyembelih lembu jantan. Dan ini semua Bapak Ibu, ini adalah gambaran Yesus. Jadi imam besar Harun tadi mengadakan perdamaian dengan Allah lewat percikan darah di atas tutup pendamaian dan juga di depannya Bapak Ibu. Totalnya 8 kali percikan darah. Dan ini menjadi gambaran tentang Yesus. Yesus juga Raja Damai kita, memperdamaikan kita dengan Allah, harus juga mengalami 8 kali pendarahan. Inilah dasarnya.
Karena apa? Perjanjian lama inilah bayangan yang harus tergenapi dalam hakikat Yesus Kristus. Perjanjian lama harus percikan darah 8 kali untuk terjadi perdamaian antara Allah dengan bangsa Israel. Maka Yesus juga, anak domba Allah yang sejati, harus mengalami 8 kali pendarahan untuk bisa memperdamaikan kita dengan Bapa yang di surga. Harus gitu, sama. Karena perjanjian lama bayangan dari Yesus adalah hakikat. Amin Bapak Ibu? Iya. Karena itulah saya nggak tahu kenapa ada juga buku-buku yang mengatakan bahwa Yesus mengalami 7 kali pendarahan, 5 kali, 3 kali. Dasarnya apa itu? Dasarnya harus ada perjanjian lama sebagai pendamaian. Karena perjanjian lama adalah bayangan dari yang harus tergenapi dalam Yesus. Amin Bapak Ibu? Itulah sebabnya Yesus harus mengalami 8 kali pendarahan. Nah, apa yang dilakukan oleh Imam Harun ini adalah pengampunan dosa secara global. Pendamaian secara global Bapak Ibu. Secara umum, misalkan dosa-dosa yang tidak disadari oleh orang Yahudi ataupun dosa keturunan. Jadi ini pengampunannya. Tetapi ketika dalam perjalanan waktu mereka melakukan dosa, misalkan mencuri Bapak Ibu, mereka harus memberikan korban sendiri. Bukan lagi imam besar datang ke ruang Maha Kudus. Itu enggak, itu hanya setahun sekali. Tetapi mereka harus sendiri membawa korban hewan ya Bapak Ibu ke mezbah korban bakaran Bapak Ibu. Dan lewat korban inilah maka apa yang terjadi? Dosa-dosa mereka bisa diampuni, bukan hanya diampuni, mereka juga beroleh kebenaran. Jadi ketika orang Yahudi tadi berdosa, jadi secara umum tadi diampuni lewat cara Harun setiap tahun pada hari pendamaian. Tetapi ketika mereka juga mengalami dosa secara pribadi, maka mereka harus datang ke bait Allah untuk beroleh pengampunan. Bagaimana caranya? Ya Bapak Ibu, mereka harus datang membawa domba, menggeret-geret domba Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi? Si orang tadi harus menumpangkan tangan ke kepala domba. Maka yang terjadi adalah dosa si orang Yahudi tadi pindah kepada domba tadi. Si domba tadilah yang harus menanggung dosa si orang ini. Karena itulah domba tadi harus mati. Karena hukuman dosa adalah maut. Karena itulah domba ini disebut hewan korban atau hewan tumbal. Bukan hanya pengampunan dosa ini, secara lengkap adalah setelah dia memberikan dosanya kepada domba, dari domba tadi akan mengalir kebenaran. Orang tadi dibenarkan. Sehingga orang tadi bisa pulang membawa kebenaran. Dan itulah persisnya yang dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Coba kita buka. Dia, siapa ini dia? Yesus. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dan inilah tentang gambaran tentang domba ini Bapak Ibu. Awalnya adalah orang Yahudi tadi berdosa. Awalnya Yesus ini adalah anak domba Allah. Tetapi sesuai dengan ayat tadi, dan itu terjadi di atas kayu salib, maka manusia yang berdosa tadi, dosanya dipindahkan kepada Yesus. Pada saat kapan? Pada saat orang ini bertobat dan percaya Yesus, maka dosanya ini akan pindah kepada Yesus. Bukan hanya itu, kebenaran Yesus pindah kepada orang tadi. Sehingga dalam kondisi ini yang berdosa adalah Yesus. Bukan dosa Yesus, tapi dosa orang tadi ditimpakan pada Yesus. Maka itulah sebabnya Yesus yang harus mati, menanggung dosa kita di atas kayu salib. Amin. Dan kita manusia benar, bukan karena kita benar, bukan karena perbuatan kita benar, tapi karena iman kita kepada Yesus, kita dibuat benar. Kebenaran Tuhan ada pada kita. Amin Bapak Ibu. Inilah yang terjadi. Sehingga bagi kita di dalam Yesus, kita tidak berdosa lagi, tapi hari ini kita dalam Yesus penuh kebenaran Allah. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dan itulah yang saudara terima saat perjamuan kudus. Pada saat saudara perjamuan kudus, saudara terima ini tubuh Yesus, saudara terima darah Yesus. Benar Bapak Ibu? Pada saat saudara terima darah Yesus, apa yang terjadi? Dosa saudara pindah kepada Yesus. Pada saat saudara terima pengampunan dari Yesus, maka saudara juga dapat kebenaran Yesus. Inilah dia kebenaran. Lewat kebenaran ini, saudara mendapatkan ditambahkan semuanya. Matius 6 ayat 33. Ditambahkan kesembuhan, ditambahkan berkat, ditambahkan jodoh, ditambahkan keturunan, ditambahkan banyak hal lagi. Kebetulan saudara. Amin. Karena itulah orang Kristen saat terima Yesus jangan hanya mengimani dosanya saja diampuni. Itu hanya satu bagian. Tapi di dalam Yesus saudara juga beroleh kebenaran. Ini dia. Beroleh sembuh, beroleh berkat, beroleh kelepasan, dan segala macamnya. Tapi banyak kali orang Kristen hanya percaya 100% kepada penebusan darah Yesus. Sedangkan tentang kebenaran, enggak 100% percaya. Buktinya apa? Sebagian orang Kristen juga pergi ke dukun untuk diberkati. Sebagian orang Kristen juga pergi untuk kesembuhan ke tempat-tempat lain, paranormal, abnormal, dan segala macam. Orang Kristen juga pergi ke Gunung Kawi untuk diberkati. Benar? Kenapa? Karena enggak 100% orang Kristen percaya akan kebenaran Yesus. Haleluya Bapak Ibu. Karena itulah bagi kita hari ini orang Kristen, jangan hanya percaya bahwa dosa kita saja diampuni. Kalau orang Kristen dimanapun saudara tanya, pasti percaya 100% bahwa darah Yesus menebus dosanya. Benar Bapak Ibu?
Tapi saudara tanya kepada orang Kristen, nggak semua orang Kristen percaya bahwa tubuh Yesus memberikan dia kesembuhan dan kebenaran. Tidak ada orang Kristen, Bapak Ibu, cari keselamatan ke dukun. Benar? Ada cari keselamatan ke dukun? Ada orang Kristen cari keselamatan ke Gunung Kawi? Nggak ada kan? Kenapa? Karena mereka percaya 100% darah Yesus lah yang menyelamatkan mereka. Amin? Benar Bapak Ibu? Tapi tentang tubuh Yesus, nggak semua orang Kristen percaya. Buktinya ada pergi ke dukun, buktinya ke Gunung Kawi. Benar? Karena itulah bagi kita hari ini, dalam Yesus kita tidak hanya cukup kita percaya darah Yesus saja yang menebus kita, tapi juga kita harus percaya 100%. Oleh tubuh Yesus kita sembuh, kita diberkati. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Karena memang dalam Yesus kita dapatkan dua hal tadi. Padahal buktinya Pak, kita lihat Yohanes 1 ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Jadi hukum Taurat itu dari sisi Musa Bapak Ibu. Tetapi lawannya kasih karunia dan kebenaran, atau kasih karunia atau inilah grace atau anugerah dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi dari Yesus kita dapat dua hal. Pertama, kasih karunia. Lewat kasih karunia itulah kita beroleh pengampunan dosa. Inilah menunjuk kepada darah Yesus. Amin. Dan kebenaran, itulah tubuh Yesus. Ini. Karena itulah kita dalam Yesus kita menerima dua hal ini. Jangan hanya terima satu tok. Nggak komplit itu. Karena Yesus membawa dua hal. Kasih karunia, darahnya mengampuni kita. Kebenaran, tubuhnya memberikan kita benar, sembuh, diberkati, jodoh, anak, dan segala macam. Amin. Karena Yesus datang membawa dua hal itu. Karena itulah bagi kita hari ini, nanti kita terima perjamuan kudus, jangan hanya percaya darah Yesus memberikan kita penebusan, tapi kita juga percaya 100%. Tubuh Yesus memberikan kita sembuh, tubuh Yesus memberikan kita berkat, tubuh Yesus membuat segala kebutuhan kita dapatkan dalam Tuhan. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sekarang kita masuk pada bagian ketiga. Tabernakel itu gambaran Yesus. Coba kita lihat Matius 12 ayat 6. Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Kenapa Yesus berkata melebihi bait Allah Bapak Ibu? Karena bait Allah itu gambaran tentang Yesus. Bayangan tentang Yesus. Sedangkan Yesusnya hakikatnya, oh jelas lebih dong hakikat dibanding bayangan. Benar? Karena itu Yesus berkata, aku lebih dari bait Allah. Karena bait Allah itu bayanganku. Aku hakikatnya. Lebih dong. Nah iya, bait Allah itu kan bayangan tentang Yesus. Karena itulah Yesus berkata, aku lebih dari bait Allah. Karena memang Yesus adalah hakikatnya. Haleluya. Tetapi ada satu lagi yang luar biasa Bapak Ibu. Yesus pernah berkata begini kepada orang banyak, rubuhkanlah bait Allah, dan dalam 3 hari aku akan membangun kembali. Dan ini peristiwa ini terjadi pada saat kapan? Pada saat kematian Yesus. Bait Allah rubuh dan Yesus bangkit kembali dalam 3 hari. Sebenarnya ini bukan berbicara tentang Yesusnya yang rubuh, tapi memang benar-benar bait Allahnya itu rubuh. Pada saat Yesus tersalib, terjadi gempa bumi, sehingga bait Allah di sono Yerusalem itu rubuh. Buktinya rubuh, tabirnya aja robek. Tabirnya robek kan? Robek. Karena terjadi gempa bumi, demikian goyang, rubuh, robek tabir bait Allah Bapak Ibu. Jadi benar-benar Yesus berkata, rubuhkan bait Allah, aku akan membangun kembali yang baru. Dan itulah kebangkitan Yesus dalam 3 hari. Dan dari sini juga kita melihat Bapak Ibu, bahwa kalau bait Allah dirubuhkan, artinya bait Allah itu buatan tangan manusia, itu ditolak oleh Allah. Benar Bapak Ibu? Lah iya dong, kalau diterima nggak mungkin dirubuhkan. Ngapain dirubuhkan? Tapi karena memang ditolak lah, maka dirubuhkan. Karena akan digantikan dengan hakikat yang lebih baru, yang sejati. Dan itu adalah Yesus, bahkan nanti kelak kita, ketika Yesus ada dalam kita. Amin. Itulah sebabnya Bapak Ibu, ketika Yesus naik ke surga, Yesus tidak naiknya di bait Allah di Yerusalem. Padahal harusnya di sana. Kenapa? Karena Yesus kan naik ke surga ke bait Allah yang sesungguhnya. Surga kan bait Allah. Benar Bapak Ibu? Secara logika rohani, kalau Yesus naik ke surga ke bait Allah, maka harus naiknya dari bait Allah di bumi. Benar. Tetapi kenapa tidak naiknya di situ? Kenapa naiknya di Bukit Zaitun? Karena memang bait Allah ini sudah dirubuhkan, sudah ditolak. Tidak lagi ada di situ. Haleluya Bapak Ibu. Lalu kenapa naiknya di Bukit Zaitun? Kenapa tidak di Bukit Sion? Kenapa tidak bukit-bukit yang lain, Bapak Ibu? Ya, kenapa naiknya di situ? Karena memang itu sudah nubuatan. Kok bisa? Karena memang itu sejak Mika dikatakan, bagaimana orang cara datang menyembah kepada Allah lewat ribuan domba jantan dan puluhan ribu curahan minyak. Benar Bapak Ibu? Ribuan domba jantan itu berbicara tentang apa? Kematian Yesus. Di mana? Di Bukit Golgota. Haleluya. Lalu kemudian satu bukit lagi yang tempat minyak di mana? Bukit Zaitun. Itulah sebabnya Yesus naik ke surga lewat kematian yang di Bukit Golgota dan kenaikan yang di Bukit Zaitun. Naik surga. Itulah sebabnya kenapa Yesus naiknya di Bukit Zaitun. Karena di Bukit Zaitunlah tempat puluhan ribu curahan minyak terjadi. Di Bukit Zaitun itu juga terdapat taman Getsemani. Getsemani artinya adalah
itu terdiri dari dua kata sebenarnya. Get semen. Get artinya pemerasan, semen minyak. Jadi pemerasan minyak zaitun, Bapak Ibu. Haleluya. Disinilah terjadi puluhan ribu curahan minyak. Karena itulah kenapa Yesus harus naiknya ke surga lewat bukit Golgota kematiannya, ribuan domba jantan, lalu kemudian naik di bukit zaitun. Karena disinilah terjadi curahan puluhan ribu minyak. Amin. Yesus naik di bukit zaitun. Haleluya. Jadi Tuhan itu gak asal-asalan, Bapak Ibu. Itu benar-benar sudah terprogram sempurna. Dan kita hari ini adalah bait Allah. Kenapa kita hari ini bait Allah? Karena Yesus hari ini ada di dalam kita. Coba kita lihat 1 Korintus 3:16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Karena itulah Paulus menyebut kita bait Allah. Kenapa kita bait Allah? Karena Allah ada dalam diri kita. Yesus ada dalam diri kita. Roh Allah ada dalam diri kita. Ya, makanya kita disebut bait Allah. Lah iya dong. Bait Allah artinya apa? Tempat tinggal Allah kan? Lah Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Yesus kan tinggal dalam diri kita. Ya, makanya kita disebut bait Allah. Amin. Ini. Haleluya. Karena itulah kita menjadi bait Allah, Bapak Ibu. Maka apapun fungsi dari bait Allah zaman dulu, tempat pengampunan dosa, tempat penebusan, tempat berkat, saudara alami hari ini dalam kehidupan. Saudara selalu diampuni dosa saudara. Saudara juga diberkati. Saudara juga selalu berbicara dengan Allah, dan hidup kita selalu berkemenangan. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Dan tempat persekutuan itu juga kita alami pada saat Yesus menyatu dengan kita. Kapan Yesus menyatu dengan kita? Pada saat perjamuan kudus, Bapak Ibu. Coba kita lihat Yohanes 6 ayat 56. Ini menjadi penutup khotbah kita. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Inilah kita, Bapak Ibu. Karena itulah bagi kita hari ini luar biasa sekali. Karena Yesus tinggal dalam kita, kita dalam Yesus, maka fungsi bait Allah untuk tempat persekutuan, untuk mencari Tuhan, kita alami dalam Yesus saat kita perjamuan kudus. Amin. Saat kita juga menyatu dengan Yesus, darahnya membasuh dosa kita, maka kita juga beroleh pengampunan dosa. Saat kita menyatu dengan Yesus, kita menyatu dengan tubuhnya, kita beroleh kebenaran, kita beroleh berkat, kita beroleh banyak hal lagi kebutuhan kita. Karena itulah bagi kita hari ini, makna tabernakel itu sungguh-sungguh kita alami pada saat kita perjamuan kudus. Karena pada saat perjamuan kuduslah apapun makna tabernakel dulu dilakukan oleh orang-orang Yahudi, kita alami terjadi dalam diri kita. Sehingga bagi kita hari ini, dalam Yesus, terima perjamuan kudus, kemenangan, berkat, kuasa, terus kita alami. Berikan kemuliaan, luar biasa, paling dahsyat, paling lama bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.